Nah, itu kita nampilin dance tabola balik. Nah, mungkin nih Kak, jujur-jujuran aja nih ya, selama yang ada di sana itu menurut Kak Alfi dan Kak Jova itu ada nggak yang bikin kaget atau kultur shock gitu? Ada. Halo Sobat Baskara Biasa, selamat datang di Kesma Insight ketiga. Wadah ngobrol seru, berbobot, dan pastinya penuh informasi bermanfaat. Bersama saya, Mai Francisca. Dan saya Muhammad Aziz yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Kabar baik dan semangat dong pastinya. Apalagi di Kesma Insight ketiga ini, kita akan bertemu langsung dengan tamu inspiratif kita, yaitu Duta Kampus Politeknik Negeri Madiun, yang telah menyelesaikan program Student Exchange ke Malaysia. Betul banget nih Kak Mai. Di sini kita akan kupas tuntas dari awal perjalanan sampai keberangkatan. Nah, penasaran kan apa saja yang akan kita bahas? Yuk ikutin kita! Nah, Sobat Baskara, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat kita nih dari teman-teman Duta Kampus. Ada Kak Jova dan Kak Alfi. Bagaimana nih kabarnya Kak Jova dan Kak Alfi? Baik banget, alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah sekali ya Kak. Nah, sebelum kita bedah resep, gimana bisa sampai ke Malaysia? Boleh dong Kak Jova dan Kak Alfi perkenalkan sedikit nih ke Sobat Baskara yang lagi nonton. Mungkin dari Kak Jova dulu, lalu dilanjut dengan Kak Alfi. Halo semuanya, saya Joshua Putra, merupakan mahasiswa administrasi bisnis semester 4 dan merupakan Duta Kampus tahun 2025. Ya, halo teman-teman, kenalin nama aku Nur Alfiatus Ada, biasa dipanggil Alfi. Aku juga dari administrasi bisnis tahun 2024, sekarang semester 4. Ya, udah gitu aja. Oke, keren-keren banget ya background dari dua narasumber ini. Berarti semua dari administrasi bisnis semua. Betul sekali dari Admis Pride nih. Oke, siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Udah ditonton aja nih sepertian. Oke, lanjut. Nah, boleh dong Kak ceritakan sedikit ke Malaysianya itu bagaimana? Apakah ada rencana tidak terduga atau memang dari awal pengen ke Malaysia nih ikut studi exchange? Mungkin dari Kak Jova dulu. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya hal yang nggak terduga ya, karena pada waktu itu saya hanya fokus pada kompetisi Duta Kampus. Dan ternyata pada malam itu Bapak Direktur tuh bilang kalau misalkan nanti kami Duta Kampus diberikan kesempatan buat ke Malaysia. Dan saya sangat-sangat senang sekali karena merupakan pengalaman yang sangat tidak terduga dan alhamdulillah saya bisa terlaksana dengan baik. Iya, benar banget. Jadi awalnya emang dari kita mengikuti ajang Duta Kampus, terus kita diberikan reward ya istilahnya untuk bisa student exchange ke Malaysia. Jadi awalnya memang suatu hal yang tidak terduga gitu. Berarti keren-keren banget nih ya. Dari awalnya agak kepikiran ke luar negeri, apalagi ke sana relasi ya. Iya. Terus ya punya teman-teman dari Malaysia gitu. Nah, kan teman-teman dari Duta Kampus ini kan mesti mempunyai banyak aktivitas lah, mulai dari ngampus habis itu organisasi. Bagaimana sih teman-teman ini mempersiapkan lah dari awal gitu? Apakah ada kesulitan atau tantangan tersendiri gitu? Oke, waktu itu sih bertepatan dengan minggu UTS ya, Alfi ya. Dan bener juga banget. kami Duta Kampus juga ada proker waktu itu prepare buat expo kampus. Tapi ya alhamdulillah terlaksana dengan baik karena kita juga menerapkan manajemen waktu dan juga harus izin juga sih waktu itu ya, karena kita harus mengurus beberapa dokumen ke imigrasi. Benar. Jadi emang persiapannya memang tergantung dari prioritas juga. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga ya. Jadi menurut aku buat teman-teman nih yang mungkin banyak kesibukan, tapi kalian ada satu program yang bikin kalian naik gitu. Nah itu nggak apa-apa kalian ikuti, tapi dengan manajemen waktu yang baik gitu. Jadi kalian bisa untuk improve di acara yang lain gitu. Oke. Nah, dengan perjuangan Kak Jova dan Kak Alfi nih, fix nih, Sobat Baskara harus nih termotivasi. Nah, mungkin ada jika mahasiswa ingin mengikuti studi exchange seperti Kak Alfi dan Kak Jova, bagaimana nih persiapan yang harus disiapkan untuk keberangkatan ke Malaysia? Oke, untuk persiapan itu mungkin bukan dari mental aja ya, tapi juga dari persiapan yang kayak dokumen-dokumen. Kita harus siapin paspor. Kalau paspor kita urus sendiri ya, which is itu punya pribadi. Soalnya itu kan bisa kita gunakan di lain kesempatan juga. Mungkin beberapa dokumen kayak izin ke dosen, terus kita tuh juga tetap menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dulu, baru kita
bisa exchange itu dengan apa ya, dengan plong gitu, kayak tanggung jawab kita di sini udah selesai, nah kita berangkat ke sana itu cari pengalaman baru gitu. Oke, kalau dari aku sih yang pasti yang penting berani buat ambil chance itu, karena memang program internasional itu sangat-sangat bagus banget untuk imprint ke diri kita. Kita nyanyinya bisa termotivasi, bisa tahu di sana tuh ngapain aja, dan hal-hal baik apa yang ada di sana tuh kita tidak tahu. Jadi lebih ke kalian berani aja sih ambil itu. Iya. Very worth it sekali. Nah, catat nih sobat Peskara biasa, jangan cuma dengerin aja nih. Nah, Kak, di sana itu kehidupan mahasiswa di sana tuh gimana sih, kayak culture atau habitnya gitu? Apakah kalau di sini kan, kalau nggak tahu ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau saya kan kalau jeda matkul itu kayak ke kesan teman atau main dulu gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sih, karena kan kita masih serumpun ya, kayak perbedaan budayanya tuh nggak begitu jauh. Cuma memang kalau sistem belajar di sana sih mirip ya sama kita. Mungkin kalau dari kita sendiri, habis kita belajar materi, kita langsung praktik gitu. Kan kita vokasi nih, nah itu 11-12 sebenarnya, dan itu lumayan relevan dengan mahasiswa. Karena kan kita kalau teori terus kan bosan ya, kita harus sama praktik juga. Nah itu dipraktekin di sana setiap pembelajaran kita kemarin gitu. Terus culture yang aku bener-bener kayak, wah ternyata di sana itu mereka mostly jalan kaki, karena emang ada asramanya sendiri kan, dan juga untuk transportnya kalau nggak pakai tas pribadi mereka pakai bus, tapi mereka memilih untuk jalan kaki kalau nggak naik bus. Jadi kayak bener-bener transport umum friendly. Iya, suasana pelajarnya tuh dapat banget gitu loh. Kayak kalian di satu lingkungan yang benar-benar lingkungan kalian tuh mendukung buat belajar, dan itu sangat positif banget kan buat kita. Kadang kita kalau sebagai mahasiswa kita butuh apa ya, motivasi untuk tetap belajar. Nah, di sana tuh karena teman-teman dan lingkungannya sangat mendukung, jadi proses pembelajaran tuh sangat-sangat mudah gitu. Berarti ada kayak teman-teman gitu buat belajar gitu ya. Iya, ada. Dari segede itu berarti. Itu ada kayak sebuah ruangan gitu ya, kayak seukuran gedungnya kita, cuman itu cuman 2 lantai. Nah itu isinya kayak cafeteria, ada lapangan buat badminton ya. Iya, Jadi itu kayak gitu. satu tempat tapi bisa buat banyak kegiatan. Ada ruang meetingnya juga untuk organisasinya mereka. Jadi benar-benar satu tempat buat Kayak sekre. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi ada tempat, jadi mereka tuh fasilitasnya banyak banget guys, karena besarnya UITM, kita kan kemarin di UITM Malaysia ya. Jadi itu memang besarnya kayak satu kota Madiun ini nih. Jadi fasilitas ya, jadi fasilitas semuanya tuh lengkap di situ gitu. Jadi kan memang kalau pendidikan di Malaysia itu kan dinaungi langsung oleh kerajaan ya. Jadi mereka tuh sangat-sangat dimuliakan gitu pelajar-pelajarnya. Jadi mereka makin semangat gitu untuk meraih ilmu gitu. ya kebetulan UITM itu merupakan kampus yang mengkhususkan buat etnis Melayu. Jadi dibayar langsung oleh kerajaan, dan juga di sana mereka tuh dapat banyak privilege karena memang pemerintah dan juga direksi-direksi kampusnya sangat-sangat memprioritaskan privilege itu ke orang-orang Melayu. Jadi ya menurutku bagus banget sih di sana. Ya kalau di UTM sendiri tuh ada nggak sih kayak mahasiswa dari Indonesia gitu? Oke, kalau itu ada dulu, cuman informasi yang aku dapat kemarin, mereka tuh sekarang lebih memfokuskan ke orang-orang Melayunya, jadi ke etnis aslinya. Jadi untuk yang program internasional yang Dari apa ya, luar dari luar negeri itu mereka ini kayak stop dulu lah informasi yang kita dapat di akhir. soalnya memang prioritasnya mereka itu lebih mengembangkan potensi orang lokalnya terlebih dahulu, baru mereka mikir orang-orang lainnya. Ya, even dia orang Malay, kami bukan orang Melayu, itu nggak bisa masuk UITM Kan gitu. di Malaya kan ada etnis Tamil, ada Chinese gitu ya. Nah, Itu nggak bisa. Iya itu nggak bisa. Jadi harus yang tak apa lah kayak gitu. Nah, keren banget ya Kak desain mestinya. Nah, dari nih mungkin dari belajarnya di sana atau perkuliahan yang di sana itu gimana sih Kak yang harus banget ada di kampus kita, melihat dari perbedaan yang sudah Kak Alfi dan Kak Joba bilang tadi? Dan pasti fasilitas ya, Abi ya. Fasilitas. Di situ juga ada satu gedung khusus buat perpustakaan, dan itu isinya lengkap banget. Kita bisa ngakses dan aksesoris banget. Terus juga memang tadi yang sempat mention ya, di sana ada beberapa halte yang memang ya luas banget. Itu sih. Berarti di kampusnya sendiri itu ada bis. Ya ada. Mereka punya bis banyak banget guys, punya halte. Jadi emang seluas itu. Jadi prosesnya apa-apa tuh jadi kayak ngalir aja gitu. Ya.
itu kan kayak kita berada di daerah yang dataran tinggi ya. Jadi kayak ada tangga khusus nih yang dari atas sampai bawah. Itu ada opsi. Jadi mereka mau pakai tangga itu atau naik bus ataupun jalan kaki. Jadi mostly gitu sih, walaupun mereka ada motor tapi mobil sendiri ya. Mostly mereka juga ada mobil, satu orang tuh satu kepemilikan. Kalau di sana tuh mahasiswanya itu apakah ada yang asrama atau akamsi lah? Oh, pertanyaan bagus nih, karena kemarin tuh kita juga sempat nginep di asrama. Jadi mahasiswa sana tuh kalau nggak salah ada beratus-ratus prodi gitu. Jadi bukan hanya puluhan tapi beratus-ratus prodi, which is itu nggak cuma 1.000 orang kan. Nah, mereka itu diwajibkan buat asrama, guys. Jadi seperti yang aku katakan tadi, luasnya kampus mereka tuh sangat luas. Nah, itu mereka diwajibkan asrama, tapi memang asramanya kan tidak mencukupi ya. Jadi mau nggak mau mereka itu tinggal di kayak kos-kosan gitu. Tapi emang di Rumah sewa. ya rumah sewa. Jadi mereka juga masih disubsidi sama kampus gitu. Jadi benar-benar dimanja banget lah istilahnya kalau orang-orang di sana mau kuliah 3D yang butuh. Bener-bener. Nah, mungkin nih Kak, jujur-jujuran aja nih ya, selama yang ada di sana itu menurut Kak Alfi dan Kak Jova itu ada nggak yang bikin kaget atau kultur shock gitu? Ada. Boleh Oke, ini masih halte lagi ya. Karena memang mahasiswanya itu banyak. Dan aku tuh kaget mereka itu gini, antri di halte itu benar-benar barisnya satu jadi memanjang kayak mengular gitu kayak. Aku pikir, wah ini kayaknya kalau di Indonesia kayak udah desek-desekan, udah kayak dulu-duluan gitu, enggak guys. Mereka tuh bener antri saya panjang banget. Dan daripada mereka memilih untuk jalan kaki, mereka lebih memilih buat ngantri. Iya, benar. Tapi disiplin banget ya Kak Dis. Iya, ini kayak hal kecil tapi kayak membuat aku, wah ternyata di sini sekat-sekat. Tapi kalau jauh ya mending naik bus sih daripada selkarwinya. Bisa juga ada kayak Grab, Gojek gitu ya. Tapi mereka memilih buat antri bus dan antrinya tuh bener-bener kayak ular gitu loh. Dan mereka nggak yang duluan berarti yang duluan naik. Mereka tuh gitu, nggak yang serobotan tuh nggak. Jadi bener-bener terstruktur dari segala hal sih. Nah, selanjutnya nih ya Kak, gimana sih mungkin dari Kak Alfi dan Kak Jova itu ada tips nih atau motivasi buat teman-teman yang mau ikut studi exchange atau program internasional ke Malaysia. Nah, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan? Oke, aku jawab dulu kali ya. Mungkin kalau teman-teman nih yang dengerin podcast mau ada kesempatan untuk exchange, entah itu daftar di luar kampus kita atau diberikan oleh kesempatan di kampus kita, itu ambil aja. Karena mau kapan lagi gitu kalian bisa dapetin kesempatan itu. Nah, mungkin kalau tadi persiapannya ya persiapannya ya dari paspor juga, identitas pribadi, dan bukan hanya itu, kita juga nyiapin mental karena kita di sana itu bukan hanya membawa nama kampus kita Poltek ya, tapi kita juga membawa nama Indonesia. Kan kita kalau kenalan nih pasti dari mana? Pasti kita jauh dari Indonesia. Kalau kita jauh dari Madiun, apa itu? Kan pasti nggak tahu ya. Jadi memang mental dan kita harus siap juga untuk bersaing di sana gitu loh. Dan kita nggak tahu, kan pendidikan sistem belajarnya juga beda tuh tadi. Kita harus siap dari segala hal gitu. Jadi kalau dibilang siap gak siap ya harus siap. Ya gitu. Terus aku juga kurang lebih sama Alfi, cuma nambahin kita juga perlu buat belajar bahasa Inggris ya, karena juga memang di sana kita ada beberapa session untuk discuss sama mahasiswa sana. Itu juga kita pakai bahasa Inggris juga, jadi itu juga perlu disiapkan. Terus juga kita di sana juga pastinya kita membawa nama Indonesia nih. Kita harus mengenalkan budaya Indonesia itu apa aja. Kita harus bisa menampilkan kesenian khas lah kan di tasnya kita. Jadi kayak di sana tuh juga pertukaran budaya tuh ada gitu. Jadi kita ada dikasih kesempatan buat Berarti kemarin nampilin tari gitu. Kebetulan Coba kita apa? Apa ya? silat lah. Karena kemarin kebetulan kita bukan ini berdua aja guys, tapi ada beberapa teman kita juga dari jurusan lain. Nah itu kita nampilin dance tabula balik. Iya, jadi kita kan awalnya tuh bingung. Awalnya tuh kita bingung. Nanti kalian mempersembahkan sesuatu dan kita tuh nggak bawa Nggak ada apa-apa. nggak bawa kebaya, nggak bawa apa. Kalau nari nggak pakai aksesoris kan jelek ya. Jadi pikir aja apa sih yang trending di sana, yang mereka tahu, dan itu have fun banget sampai kita tuh joget bareng gitu. Iya, jadi nggak harus kita ngenalin culture-nya Indonesia ya, yang benar-benar budayanya banget. Sorry, tapi emang ya
yang hype yang Indonesia tuh nggak apa-apa juga. Soalnya mereka tuh juga mostly dengerin lagu Indonesia loh daripada lagu mereka sendiri. Jadi seruin Tiktokannya juga Indonesia, udah Indonesia. Terus artis-artis yang mereka suka tuh Indonesia juga. Jadi kita tuh kalau habis kelas ya kita nongkrong tuh mereka nyambung. Mereka tuh kayak ngefans sama Rizky Febian, kita kayak gitu loh. Mereka lebih tahu daripada kita malah. Jadi sebenarnya budaya kita tuh sangat-sangat dikenal di luar ya. Jadi ya pinter-pinternya kita aja buat menjaga itu di luar juga gitu. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab dengan tuntas ya Kak. Nah, menurut Kakak nih, kan kita kan juga membuka pandangan untuk mahasiswa lain yang mau ikut. Menurut Kakak apa sih yang mereka itu harus nih dilakukan sejak dini gitu? Oke. Pertanyaan bagus. Jawab. Oke, dalam preparation sejak dini sebenarnya nggak yang terlalu prepare banget sih, kayak lebih kalian yakin aja kalau kalian ambil itu tuh udah bagus. Karena apa? Benefit yang kita dapat tuh nggak hanya 1-2 aja, banyak banget. Kita dapat teman, bahkan sampai sekarang juga masih kontekan. Terus juga kita nantinya juga dapat sertifikat internasional dari UiTM, terus berbagai pengalaman kehektikan di bandara juga. Iya, jadi pengalaman-pengalaman kayak solo travel. Seru banget ya. Struggle dan bukan cuma sistem belajar atau apa, mulai dari kita berangkat, cara ngurus apapun tuh kita jadi tahu gitu loh. Gimana sih gambaran kita waktu ngurus perjalanan itu sendiri gitu. Ini sih lebih ke paspor sih. Kalau memang misal kalian pengen dari sekarang udah ada pandangan nih mau exchange, kan prepare paspor aja. Karena memang paspor kan kita berlakunya 5 tahun. Jadi biar nggak terlalu ngurusnya. soalnya Karena kita lumayan lumayan ini ya struggle-nya di itu. Kita berapa minggu ya kemarin paspornya? 2-3 mingguan sih. Iya. Jadi itu persiapannya benar-benar lama juga ya Kak? Lumayan. Kalau dibilang lama enggak ya, lumayan. Lumayan lah. Nah mungkin terakhir nih, mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba buat studi exchange yang masih merasa minder atau insecure gitu. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang ingin gitu. Oke, pesanku buat teman-teman, ambillah kesempatan itu guys. Karena apa? Karena masa-masa itu nggak akan keulang 2 kali. Dan juga karena kalian kan mudanya sekali juga ya. Jadi maksimalkan apa yang ada, ambil apa yang ada. Ya do your best aja sih. Ya kalau aku sendiri tuh aku selalu punya motto hidup yaitu one step better can change your life. Jadi satu langkah, meskipun langkah itu kecil, itu kalau kalian lakuinnya dengan positif dan kalian yakin kalian bisa, itu aku yakin bakal ngubah hidup kalian gitu. Jadi buat yang masih ragu nih, buat yang mungkin bisa daftar-daftar yang tadi di luar forum Poltek atau yang lain, atau kalian diberi kesempatan langsung seperti saya dan Jova, ambil aja guys. Karena ya masih muda, kalian ngambil kesempatan tuh sebanyak-banyaknya. Kita tampung relasi sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita juga gitu. Ya karena kan kesempatan nggak terulang 2 kali. Dan juga kita bisa liburan gratis. Kita nggak ngeluarin spesial uang pun di sana. Bener-bener mungkin cuman beli oleh-oleh aja sih. Jadi kita jalan ke KL, terus asrama, makan juga kita free semua. Iya, dan kemarin juga kita didampingi sama dosen Politeknik juga, ada Budia sama Pak Lala. Terima kasih. Iya sih. Aku kenal Rian. Iya, jadi kita selama di sana tuh didampingin beliau-beliau. Dari awal sampai akhir. Iya, bener, dibimbing mulai dari kita paspor sampai kita pulang tuh bener-bener kita didampingin banget. Dan jadi jangan khawatir kalian bilang arah ya, kita Nanti ada yang ngarahin kak. Iya, oke, ngarahin. Dan kita di sana juga dinaungi langsung oleh Dokter Azli. Kita juga terima kasih banyak kepada Dokter Azli. Dokter. Karena beliau sangat masya Allah luar biasa banget ke kita. Karena jujur dari pengalaman kita itu ya, selain belajar, kita tuh seru banget karena kita belajar kuliner juga di sana. Kan ada kuliner-kulinernya kayak nasi lemak. Karena sih karena soto ya karena karena Katanya masih pada. beda. Harus kesana Harus langsung. ke sana langsung. Kita di sana tuh ada tour guide-nya gitu loh, dan tour guide-nya langsung dokter loh, Dokter Azlim. Beliau sangat baik banget. Kita diajak jalan-jalan dan kita dikenalkan oleh kuliner-kuliner yang ada di Malaysia gitu. Baik banget. Nah, dari situ kan membuka pandangan kita kalau studi exchange itu bisa dicapai sama siapa saja yang mau berusaha ya, Kak? Betul. Nah, gitu. Betul, kuncinya adalah berani mencoba dan persiapkan sejak dini. Nah, terima kasih kepada Kak Jova dan Kak Alfi
sukses terus untuk studinya. Mungkin setelah ini ada gebrakan baru lagi. Dan terima kasih juga kepada Sobat Baskara Abiasa yang setia nonton dari awal sampai akhir. Bersama dengan saya, Mai Francisca, Dan saya Muhammad Aziz, pamit pamit undur undur diri. diri. Sampai jumpa di Kesma Insight Selain dunia. selanjutnya. Bye.